Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tergerakkah kita ketika digerakkan Allah? Tergerakkah kita ketika digerakkan Allah? Saudara, kita seringkali meminta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita seringkali meminta supaya Allah memimpin kita, menuntun kita, dan menunjukkan jalannya, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam doa-doa kita meminta supaya Roh Kudus memberikan petunjuk kepada kita, supaya Roh Kudus memberikan pimpinan kepada kita, supaya kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, jika benar-benar kemudian Roh Kudus atau Tuhan menjawab doa kita dan Dia menunjukkan pimpinannya di dalam kehidupan kita, Dia menunjukkan kehendaknya di dalam kehidupan kita, jikalau memang benar-benar kemudian doa kita dijawab oleh Tuhan melalui Roh Kudus dan Dia kemudian menuntun kita, ingin menuntun kita, menunjukkan, menyatakan kehendaknya kepada setiap kita, pertanyaannya adalah, apakah benar kita akan taat? Apakah betul kita akan taat ketika kemudian Roh Kudus memimpin kita? Ketika kemudian Roh Kudus menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita? Ketika kemudian Allah melalui Roh-Nya yang kudus itu ingin menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengikuti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah betul-betul kita akan ikuti? Apakah betul-betul kita akan taat kepada? Seringkali pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu tidak sejalan dengan kemauan kita. Oleh karena itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta pimpinannya kepada setiap kita, saudara, kita harus juga siap-siap bahwa pimpinan Tuhan itu tidak selalu sejalan dengan kehendak kita. Saudara, bukankah kita seringkali kemudian ketika meminta kehendak Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, seringkali di dalam hati kita ingin supaya pimpinan Roh Kudus itu, kehendak Tuhan itu sejalan dengan kehendak. Oleh karena itu, kalau benar-benar Tuhan menuntun kita, kalau benar-benar Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, belum tentu kita senang untuk melakukannya. Karena seringkali pimpinan Roh Kudus itu, kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita. Kalau kita baca di dalam kisah Sida-sida Etiopia ini tadi, kita melihat di situ sebelum perikop ini, sebenarnya ada satu perikop yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan dan pelayanan Filipus, yaitu perikop sebelumnya. Ya, kita melihat bahwa Filipus itu baru saja melakukan satu pekerjaan yang besar. Dia baru saja melakukan satu pelayanan yang besar, yang luar biasa di Samaria. Satu kota yang besar. Dan diceritakan di situ bagaimana Filipus kemudian melakukan begitu banyak mujizat di sana. Dia begitu banyak tanda yang dia lakukan, keajaiban yang dia lakukan. Kemudian dia berkhotbah, dia memberitakan Injil di sana. Dan kemudian diceritakan di bagian Kisah Para Rasul ayat 8. Pasal 8 ayat 5 dan 6. Kita melihat di situ bagaimana kemudian di situ dikatakan bahwa Filipus
membuat banyak orang bertobat, membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Saudara, dia membuat kota Samaria itu, saudara, membuat orang-orang yang ada di kota Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus melalui mujizat yang ia lakukan dan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui khotbah yang ia lakukan, melalui penginjilan yang ia lakukan di sana. Saudara, boleh dikatakan bahwa Filipus ini sedang naik daun. Filipus itu sedang naik pamor oleh karena keberhasilannya, oleh karena kesuksesannya di dalam pelayanannya. Dan kesuksesan ini adalah kesuksesan yang besar. Dia melayani di satu kota yang disebut dengan Samaria. Kita tahu kota itu adalah kota yang sangat-sangat dianggap kafir oleh orang-orang Israel. Dan kemudian dia datang ke sana, dia memberitakan Injil di sana, dan banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Yesus. Dia seketika menjadi orang yang terkenal, yang sedang naik daun. Namun di tengah-tengah itu kemudian dia harus menaati satu pimpinan Roh Kudus yang menyuruh dia untuk pergi menemui seorang yang sedang di dalam perjalanan, yaitu seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang beribadah di Yerusalem. Sida-sida ini kemungkinan besar adalah penganut agama Yahudi. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah, lalu kemudian di dalam perjalanan pulang dari Yerusalem, di dalam kereta, kemudian Roh Kudus tahu bahwa di situ akan terjadi sesuatu, sehingga dia menyuruh Filipus untuk mendatangi sida-sida itu di tengah-tengah perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan kepada sida-sida dari Ethiopia. Saudara, kita melihat di sini seorang yang sedang mengalami kesuksesan, seorang yang sedang naik daun, kemudian disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Roh Kudus untuk keluar dari kenyamanannya, untuk keluar dari satu pelayanannya yang sangat penting, yang sangat besar itu, untuk pergi menemui satu orang, untuk pergi melayani satu orang. Dan Filipus taat melakukan itu. Dia melakukan itu. Dia tidak peduli dia sedang naik daun. Dia peduli dia sedang mengalami popularitas. Dia tidak peduli bahwa dia sedang melayani satu jemaat yang sekarang ini mungkin begitu sibuk oleh karena mereka baru bertobat, mereka baru dibaptis mungkin begitu banyak hal yang dipersiapkan, begitu banyak kesibukan pelayanan dari Filipus, dan mungkin banyak orang yang mencari dia, banyak orang yang membutuhkan pelayanannya pada waktu itu. Tetapi dia tinggalkan itu, dia pergi untuk menemui satu orang saja, untuk melayani satu orang saja, karena dia disuruh oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus ke sana. Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Filipus dari popularitasnya kemudian dia turun level, turun pangkat, menemui satu orang, melayani satu orang. Dia bersusah-susah, harus seorang hamba Tuhan besar. Dia harus bersusah-susah dari tempat kenyamanannya menemui cuma satu orang untuk dilayani. Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Filipus dan sida-sida dari Ethiopia ini, bahwa taat pada pimpinan Roh Kudus itu, kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus,
untuk tergerak ketika Roh Kudus, ketika Tuhan menggerakkan kita melakukan tuntunannya, melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita harus siap untuk keluar dari kenyamanan kita. Saudara, seringkali kita merasa bahwa aku nggak mau diganggu-ganggu dari kenyamananku. Aku sudah segini aja. Aku sudah begini aja. Tetapi kadang-kadang ketika kita ingin meminta Tuhan menunjukkan pimpinannya dalam kehidupan kita, kita mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman kita. Kadang-kadang kita harus siap terusik kenyamanan kita. Kalau kita ingin mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Filipus. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus itu, Tuhan, di sini ada begitu banyak pelayanan yang penting. Ini kota Samaria ini sedang hot-hotnya. Kota Samaria itu sedang hangat-hangatnya. Mereka sedang hangat-hangatnya ingin percaya kepadamu. Ada begitu banyak orang yang saya harus layani di sini. Dia tidak beralasan seperti itu kepada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin dia pergi ke sana, dia meninggalkan semua itu dan kemudian dia melayani satu orang, sida-sida dari Ethiopia itu. Setelah ini sungguh pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang bernama Filipus. Usaha keluar dari zona nyaman itu gak mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin cerita sedikit ya, ketika saya memutuskan untuk pindah dari gereja dan kemudian pindah ke rumah sakit, ya, melayani di rumah sakit Siloam. Ya mungkin waktu tahun lalu, kapan saya khotbah di sini ya, saya pernah cerita begitu ya, bahwa saya saat ini pelayanan di rumah sakit Siloam. Sejak Juli 2019, setelah 15 tahun pelayanan di gereja, setelah 15 tahun pelayanan di gereja itu udah boleh dibilang udah mapan begitu ya, udah enak lah ya di gereja, udah nyaman. Rasanya udah nggak mau pindah-pindah lagi. Mungkin kalau dulu masih muda begitu ya, belum berkeluarga, mau pindah kemana begitu, pelayanan kemana itu gampang ya. Tapi udah berkeluarga, anak 3, nggak mudah sekali untuk kemudian pindah pelayanan. Apalagi dari gereja ke non-gereja, ke rumah sakit, yang dimana di Indonesia itu belum umum ya. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan melayani secara full time di rumah sakit. Setelah waktu saya menggumuli, nggak gampang. Saya memutuskan kemudian untuk pindah dari gereja. Dan salah satu yang paling berat di dalam pergumulan saya adalah ketika kemudian memikirkan kenyamanan-kenyamanan, keenakan-keenakan yang saya dapatkan dari gereja. Yang saya dapatkan ketika saya melayani di gereja. Saya pelayanan terakhir di GKY. Ya, mungkin hamba-hamba Tuhan tahulah begitu ya. Nggak gampang meninggalkan GKY begitu ya. Nggak gampang ya meninggalkan GKY. Nggak mudah. Ya, dalam segala aspek lah. Ya, termasuk di dalam aspek finansial. Nggak mudah meninggalkan begitu saja GKY begitu, kecuali kita dikeluarin begitu ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau dengan niat kita sendiri ninggalin, aduh, secara manusia itu nggak mudah. Ada begitu banyak kenyamanan. Belum lagi ditambah ketika saya masuk ke rumah sakit, saya seperti kehilangan identitas sebagai seorang hamba Tuhan. Karena Siloam itu ya boleh dibilang ya perusahaan, begitu ya.
Itu PT TBK, itu Siloam itu. Dan saya masuk ke sana, nggak ada yang anggap saya sebagai hamba Tuhan. Lalu di gereja saya datang, oh asli ya, di Siloam ya dicuekin aja begitu ya. Nggak ada ya, adalah beberapa orang yang tahu kalau saya itu hamba Tuhan, tapi rata-rata nggak ada. Apalagi kalau ketemu dengan dokter spesialis, kita nggak diambil sama sekali. Udah saya awal-awal itu rasanya, ini saya benar nggak sih saya milih ini pindah dari gereja ke sini. Belum lagi ketika kemudian saya mulai melayani pasien. Saudara, kalau dulu di gereja, ya kalau ada jemaat yang sakit, kita nggak datangin, malah jemaatnya marah, begitu kan? Benar nggak ya? Oh, ini yang Mbak Tuhan nggak datangin saya, nggak doain. Kalau kita datangin, doain, wah senang banget, kita disambut banget begitu ya. Wah terima kasih Pak sudah datang doain saya. Tapi di rumah sakit saya datang, waduh pada cuekin. Ini siapa begitu ya? Ada yang nolak. Saya merasa penolakan itu waktu pertama-tama itu, waduh luar biasa. Luar biasa. Itu sesuatu yang saya belum pernah alami ketika saya berada di gereja. Ada begitu banyak kenyamanan yang kemudian saya tinggalkan ketika saya pindah ke rumah sakit. Saya waktu pertama kali pindah, ya karena kan 15 tahun di gereja, ya semua fasilitas disediakan gereja termasuk tempat tinggal, begitu ya. Tapi ketika pindah gereja nggak disediakan tempat tinggal. Dan di gereja ketika tempat tinggal itu seluruh isinya juga bukan punya saya, begitu ya, punya gereja. Jadi waktu saya pindah itu, saya kontrak rumah, saya bingung isinya dari mana. Saya benar-benar mulai dari nol, Bapak Ibu. Seperti pengantin baru, ya. Oh ya, pengantin baru kalau lagi baru masuk rumah begitu ya. Itu perabot-perabotnya pokoknya udah yang utama-utama dulu disiapin gitu. Gak gampang, padahal udah punya anak 3. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ingin menaati pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, untuk melayani Dia, untuk melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita, saudara, kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Saudara, kalau kita melihat selanjutnya bagaimana kemudian diceritakan sida-sida dari Ethiopia ini, dikatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang dari beribadah dari Yerusalem. Kemudian dia sambil membaca kitab Yesaya di dalam keretanya di perjalanan itu. Kalau kita melihat di situ yang dibaca adalah Yesaya 53. Ya, Yesaya 53. Kemudian dikatakan bahwa dia mengalami kebingungan kemudian ketika dia membaca kitab Yesaya ini. Dia mengalami kebingungan tentang siapakah yang diceritakan di dalam Yesaya 53 ini. Siapakah sosok itu yang akan menderita itu? Siapakah dia? Apakah nabi sendiri yang menulis kitab Yesaya itu atau tentang orang lain? Saudara, di dalam kebingungannya ini kemudian Filipus dituntun oleh Roh Kudus memberikan penjelasan kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Saudara, kita melihat bagaimana di sini Filipus menggunakan momentum di dalam kebingungan yang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Saudara, Filipus ketika dia menceritakan firman Tuhan, ketika dia memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia ini, saudara, dia tidak mulai dari sesuatu yang tidak berkaitan dengan situasi dan kondisi dari Ethiopia, dari sida-sida Ethiopia ini.
Saudara, kita melihat di situ bagaimana Filipus memulai pemberitaan Injil kepada sida-sida Ethiopia ini. Mulai dari situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Sekarang kita belajar di sini dari apa yang dilakukan oleh Filipus ini melalui tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di sini bahwa memberitakan Injil itu kita harus mulai dari keadaan atau kondisi yang dialami oleh seseorang. Seringkali kita bingung, bagaimana caranya saya memulai untuk memberitakan Injil kepada seseorang? Dari mana saya memulai? Kapan saya bisa memberitakan? Kapan saya bisa memberitakan Injil kepada seseorang? Dan kadang-kadang kemudian kita bingung memulainya dari mana? Apakah kita mulai dari kejatuhan dulu? Apakah kita mulai dari sini dulu, bla bla bla? Kadang-kadang kita bingung, gimana cara kita memulai untuk memberitakan Injil kepada seseorang? Saat kapan saya mulai akan memberitakan Injil kepada seseorang? Saudara, cara sederhana kita mulai memberitakan Injil kepada seseorang adalah dari kondisi yang sedang dialami oleh seseorang, dari situasi yang sedang dialami oleh seseorang. Saudara, kadang-kadang mungkin ketika kita diajari metode penginjilan atau cara penginjilan, saudara, kita diajari mungkin secara sistematis, kita mulai dari sini dulu, A, B, C, D, E. Tetapi sebenarnya sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa masuk memberitakan Injil kepada seseorang mulai saja dari pergumulan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Kita bisa mulai dari pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Kita mungkin bisa mulai dari apa yang sedang digumuli, apa yang sedang membuat ia bingung, apa yang sedang membuat ia takut, apa yang sedang membuat seseorang khawatir, apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang. Kita bisa mulai dari situ. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Ketika orang lain menceritakan pergumulannya kepada kita, ketika orang lain menceritakan kegelisahannya kepada kita, kekhawatirannya, ketakutannya, atau pergumulan apapun yang dihadapi oleh seorang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kemudian tidak perlu bingung lagi dengan berbagai macam, ya tentu saja metode-metode penginjilan itu penting, langkah-langkah itu penting, kita harus pelajari juga. Tetapi secara sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, setelah kita mulai dari start dari keadaan kondisi yang sedang dialami oleh seorang. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang pelayanan di rumah sakit, selama saya pelayanan di rumah sakit, memang kita selalu diperingatkan atau diwanti-wanti bahwa kita nggak boleh secara terang-terangan memberitakan Injil kepada pasien, gitu ya. Kita diarahkan bahwa penginjilan itu adalah konsekuensi dari pelayanan kita. Jadi yang utama pelayanan kita adalah bagaimana kita memberikan support secara emosional, secara psikososial. Tapi saya melihat kemudian dalam pengalaman sejauh ini, bahwa seringkali kemudian saya bisa masuk memberikan nilai-nilai Kristen kepada para pasien. Dan banyak sekali saya melayani pasien yang non-Kristen adalah mulai dari apa yang sedang digumuli, mulai dari kondisi yang sedang dihadapi oleh pasien itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pasien, ya seorang ibu muda ya berjilbab begitu ya. Lalu kemudian saya kunjungin, saya visit. Dia cerita pergumulannya, cerita bagaimana ia stres dengan berbagai macam pergumulannya. Setelah dia cerita panjang lebar,
Kemudian saya cuma merespon dengan satu kalimat begini. Bu, saya mengerti apa yang ibu rasakan. Saya mengerti apa yang ibu rasakan. Setelah cuma saya ngucapin satu kalimat itu, dia nangis. Dia nangis. Dan dia berkata, Pak, saya nangis karena saya terharu. Terharu karena jarang sekali ada orang yang mengerti saya. Termasuk bahkan suami saya seringkali tidak mengerti saya. Wah, dari situ kemudian saya mulai masuk. Berarti ada sesuatu di dalam hubungan dengan suami. Setelah saya mulai masuk di situ, dan kemudian akhirnya visit saya itu beralih ke konseling keluarga, konseling pernikahan. Dan saya mulai masuk nilai-nilai pernikahan, nilai-nilai keluarga dari perspektif Kristen kepada dia. Saya sering mengalami hal seperti itu. Ya, mulai dari keadaan yang sedang dihadapi oleh seorang. Jadi nggak usah bingung, nggak usah bingung. Aduh, kayaknya menginjili itu berat banget, susah banget. Bagaimana caranya? Ya, cari momentumnya bagaimana? Mulai aja dari keadaan yang sedang dihadapi oleh seorang. Mulai dari pergumulan yang sedang dihadapi. Mulai dari apa yang sedang dikhawatirkan oleh orang tersebut. Karena kita melihat kemudian dari keadaan itu, bagaimana kemudian sida-sida dari Ethiopia itu, mata hatinya terbuka kepada Tuhan. Dan bahkan dia sendiri kemudian yang meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Salah satu hal yang saya syukuri, ya selain tadi pergumulan saya meninggalkan banyak zona nyaman, satu hal yang saya syukuri pelayanan di rumah sakit adalah saya melihat bahwa ada begitu banyak kesempatan yang tidak mungkin saya dapatkan ketika saya melayani di gereja. Termasuk melayani orang-orang non-Muslim. Termasuk, maksud saya non-Kristen. Termasuk bagaimana mungkin misalnya masalah keluarga, ya orang pakai jilbab misalnya. Kalau saya di gereja datang ke saya konsultasi soal kehidupan keluarganya, soal kehidupan pernikahan, saya rasa nggak mungkin. Tetapi di sana saya begitu banyak kesempatan dan saya menggunakan keadaan mereka, situasi, kondisi yang sedang dihadapi untuk masuk memberikan nilai-nilai Kristen kepada mereka. Kalau kita melihat di bagian akhir dari kisah ini, sida-sida dari Ethiopia ini, di bagian akhir kemudian diceritakan bahwa Roh Kudus kemudian tiba-tiba melarikan Filipus ke Asdod, dan kemudian dia memberitakan Injil di sana sampai kemudian di Kaisaria. Dia memberitakan Injil di sana sampai ke kota Kaisaria. Dan kemungkinan besar Filipus ini kemudian menghabiskan 20 tahun kehidupan berikutnya itu di kota Kaisaria. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya ya ada satu rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan Filipus, bukan melayani sida-sida Ethiopia ini, yaitu dia ingin menuntun Filipus ke Kaisaria. Pelayanan yang jauh lebih besar dari itu. Tetapi di tengah-tengah planning besar dari Tuhan itu, rancangan besar dari Tuhan itu, kemudian Tuhan mengintervensi rencana itu sendiri. Ada satu intervensi dari rencana besar itu, dari pelayanan yang besar yang akan dilakukan oleh Filipus ini, yaitu apa? Melayani satu orang tadi itu, yaitu membuat seorang kafir kemudian percaya kepada Yesus Kristus, untuk menginjili seorang kafir untuk percaya kepada Yesus Kristus dari Ethiopia.
Setelah kita melihat di sini, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian yang terakhir ini adalah bahwa membawa satu orang kepada Kristus adalah perkara yang amat penting. Secara mungkin bagi kita sebagai manusia ada begitu perkara yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Ada mungkin di dalam pelayanan kita menganggap bahwa ini adalah yang penting di dalam pelayanan saya. Tetapi apakah kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya apa yang lebih penting bagi Engkau? Apa yang lebih penting bagimu Tuhan? Serang kadang-kadang untuk satu jiwa saja, bagi Tuhan itu sangat penting. Dan kadang-kadang Tuhan bisa mengintervensi satu rencananya yang besar di dalam kehidupan kita. Untuk satu orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk satu orang, satu jiwa yang harus dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan ingin kita meninggalkan sesuatu yang mungkin kita anggap lebih besar. Secara Roh Kudus harus mengintervensi planning besar itu dalam pelayanan Filipus demi seorang kafir. Demi seorang kafir, Roh Kudus harus mengintervensi sebuah pekerjaan pelayanan besar yang sudah dipersiapkan di Kaisaria sana. Setelah melayani satu jiwa adalah sebuah kesempatan istimewa. Karena itu, selagi Tuhan memberi kesempatan, marilah kita pakai sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu seringkali tidak terulang dua kali. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan selagi ada. Selagi Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil, memberitakan firman-Nya, untuk melayani. Selagi kesempatan itu ada, mari kita pakai. Mari kita tergerak untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama pelayanan saya hampir 2 tahun ini di rumah sakit, saya melihat bahwa kadang-kadang kesempatan itu penting sekali. Kita terlambat, sedikit saja kesempatan kita bisa hilang. Setelah saya bersyukur ada beberapa kali kesempatan di mana saya sempat melayani beberapa orang itu di detik-detik terakhir hidup. Saya sempat membacakan firman Tuhan. Saya sempat mendoakan. Saya sempat memberi kekuatan di detik-detik terakhir kehidupannya. Setelah beberapa kali kesempatan itu saya alami. Setelah saya layani, setelah saya doakan, habis itu meninggal. Ada begitu banyak yang saya alami selama saya di rumah sakit. Dan itu rasanya satu sukacita yang tak tak terbilang begitu ya sukacitanya. Ketika sempat melayani orang di detik terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, beberapa kali juga saya menyesal karena saya melewatkan sebuah kesempatan terakhir. Sehari Jumat yang lalu, ada seorang dokter dari Siloam TB Simatupang ya WA saya, Pak, boleh minta tolong ada satu pasien di ruang ICU, tolong dilayani bersama keluarganya. Ada satu pasien di ICU. Nah pas hari Jumat itu kita semua tim hospital counseling itu sedang ada acara di Lipo Karawaci seharian dari pagi sampai sore. Nggak bisa, saya nggak ikut. Ya, saya sudah di sana. Terus saya bilang, aduh sorry dok, saya sedang ada acara seharian di Lipo Karawaci. Besok saya usahakan ke sana. Setelah singkat cerita, malamnya kemudian saya pulang dari Lipo Karawaci, kemudian udah mandi, makan, begitu ya. Saya sedang santai, kemudian dapat WA dari dokter tadi. Dia bilang, Pak, itu pasien yang tadi sudah lewat. Aduh, ketika saya mendengar itu rasanya, saya sedih sekali. Saya merasa melewati satu kesempatan untuk melayani satu orang di akhir hidupnya. Dan sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya itu bukan salah saya kan.
karena memang kan ada acara di sana. Ya bukan saya juga yang adain acaranya, yang adain adalah departemen kita. Saya harus ikut. Tapi tetap aja ada penyesalan. Rasanya aduh coba ya saya sempatkan datang ke sana. Soalnya jangan sampai kita mengalami penyesalan yang seperti itu karena melewatkan kesempatan di dalam kehidupan kita. Selagi ada kesempatan, mari kita taat, mari kita tergerak untuk mengikuti pimpinan Tuhan, gerakan Tuhan, gerakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan bersama. Bapa di surga, terima